salam Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi Oracle Database mengenai argumen komen. Perkenalkan, nama saya William. Saya dari angkatan 24 dengan NIK 82. Saya di sini tidak sendiri, ditemani oleh rekan-rekan kerja saya. Saya William dari angkatan 24 dengan NIK 82 semua itu. Saya Kevin Antonio dari angkatan 23 NIK 128. Argumen itu perintah yang digunakan di SQL Plus versi 23C sama SQL versi 2.4. Ini tuh buat ngatur cara script terima sama mengelola input dari pengguna. Terus selanjutnya itu dari kita pakai perintah argumen ini kita tuh bisa tetapin itu saat terima input, menetapkan nilai default dan menyembunyikan input ketika diperlukan. Ini tuh kayak contohnya buat nanti input password. Terus selanjutnya itu kita ada 7 dari argumen itu buat script SQL-nya itu jadi lebih interaktif sama lebih gampang dipakai oleh pengguna. Yang terakhir itu kita ini tuh argumen itu buat gantiin perkataan nama yang menggunakan set atau substitusi manual dengan M dan membuat script lebih interaktif. Oke, selanjutnya ada fungsi dan manfaat dari argumen komen. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu membuat script SQL-nya itu jadi lebih interaktif seperti yang tadi mention di awal. Jadi usernya ini bisa diberi kesempatan buat langsung isi nilai input langsung dari terminal. Yang kedua itu bisa jadi pengalaman pengguna yang lebih baik karena setiap inputnya itu prompt-nya itu dikasih petunjuk. Terus juga ada nilai cadangannya dari default. Yang ketiga, ini bisa buat mendukung keamanan data dengan opsi hide yang tadi mention di awal, jadi buat menyembunyikan input untuk input sensitif seperti password. Yang keempat itu pastiin scriptnya itu nggak gagal karena argumen itu belum dimasukin oleh penggunanya, bisa langsung diberi nilai default. Yang terakhir itu kompatibel untuk digunakan dengan berbagai versi Oracle Database karena SQL bisa terhubung ke database Oracle versi 11.2 ke atas. Poin selanjutnya ada fitur prompt. Prompt itu adalah fitur dalam argumen yang digunakan untuk menampilkan teks untuk saat sistem menunggu input dari pengguna. Nah, itu membantu untuk memberikan instruksi yang jelas dan tekstual sehingga pengguna tidak bingung ketika diminta untuk masukkan data. Misalnya, daripada hanya meminta masukkan nilai, kita bisa memberi pesan masukkan angka yang maksimal 30 karakter. Nah, prompt ini hanya akan muncul jika nilai argumen tersebut belum tersedia dari komen lain atau belum didefinisikan di script sebelumnya. Dengan prompt kita bisa menghindari kesalahan input dan meningkatkan kejelasan serta efisiensi penggunaan script. Tadi dia fitur default. Default ini itu opsi yang memberikan kita untuk memberikan nilai bawaan pada argumen ketika misalnya itu tidak isi input sama sekali. Itu masih script tetap bisa berjalan meskipun argumennya itu nggak diberikan secara eksplisit. Bisa dikomunikasikan dengan prompt, kemudian itu user bisa memilih untuk menekan enter dan menggunakan nilai default. Kalau digunakan kata prompt, script akan langsung menggunakan nilai default tanpa menampilkan pertanyaan terhubung. Nah, itu ideal untuk parameter opsional atau kondisi umum yang sering digunakan oleh mayoritas pengguna script. Kemudian fitur hide hanya ada di SQL Plus. Fitur hide ini digunakan untuk menyembunyikan input pengguna saat sedang mengetik, sehingga itu cocok untuk data yang bersifat rahasia, misalnya password atau token. Misalnya ketika di hide itu diaktifkan, karakter yang diketik tidak akan ditampilkan di layar, melindungi data dari penilaian atau kesalahan ketik yang terlihat oleh orang lain. Nah, itu hanya didukung di SQL Plus dan akan diabaikan jika script dijalankan di SQL. Karena SQL belum mendukung fitur ini. Walaupun yang tersedia di SQL Plus, fitur ini sangat penting dalam script yang menangani autentikasi atau validasi yang sensitif. Untuk user SQL akan bisa menghindari kecelakaan input dan memberi peringatan pada pengguna mengetik dengan hati-hati.
Kemudian argumen dengan define. Define ini adalah fitur di SQL Plus yang memungkinkan kita untuk membuat variabel substitusi dengan nama yang lebih lengkap. Jika kita menggunakan argumen untuk menerima input dan ingin menggunakan nilai itu berkali-kali dalam script, maka define itu sangat bagus. Misalnya define bulan sebagai n1 akan menggunakan membuat variabel bernama n bulan yang bisa digunakan di seluruh script. Ini itu lebih baik ketika kita menggunakan n berkali-kali. Yang membingungkan jika jumlah argumennya bertambah dan atau scriptnya bertambah. Define ini meningkatkan keterbatasan script dan membuatnya lebih rawat, terutama kalau dibagikan ke tim lain dan menggunakan yang sama. Kemudian argumen dengan variabel. Perihal variabel itu memungkinkan kita untuk mendefinisikan selain variabel, yaitu variabel yang bisa digunakan dalam perintah SQL atau query lanjutan. Dengan mengombinasikan argumen dan variabel, kita bisa menerima input dari pengguna dan langsung mengisikan variabel untuk digunakan dalam query SQL. Contohnya, variabel user input parser 2 30, lalu exit user input n1 itu sebenarnya n1 akan menyimpan nilai dari argumen pertama ke bagian variabel itu user input. Nah, dengan ini memungkinkan pemrosesan nilai dengan tipe data yang lebih spesifik dan aman dibandingkan substitusi state yang biasa, yang berguna untuk integrasi yang kompleks termasuk pengambilan prosedur, validasi input, atau integrasi dengan PHP. Oke, selanjutnya tips dan best practice. Selalu gunakan Satisfy of agar tidak menampilkan hasil simulasi lama dan baru di terminal. Jadi data ini untuk tidak menampilkan file lama dan itu menampilkan terminal baru. Selanjutnya buat text prompt yang jelas dan mudah dimengerti pengguna. Gunakan default untuk parameter opsional agar tidak mengganggu jalannya script. Gunakan head untuk data yang sertifikat menggunakan SQL Plus. Jadi kaitannya untuk kayak password atau data-data yang penting yang jika kalian tidak mau ditampilkan. Terus bersihkan nilai argumen dengan file di akhir script agar script tidak menggunakan nilai lama saat ditampilkan. Jadi file yang lama akan disimpan dan akan membuat file baru. Gunakan define untuk kejelasan dan variabel untuk di fleksibilitas eksekusi yang atau sekian. Hindari mencampur pendekatan manual dengan argumen agar script tetap konsisten dan mudah dipelihara. Sekarang kita akan mulai query. Oke, yang pertama ini ada yang argumen dengan prompt. Jadi ini tuh buat nampilin prompt buat nampilin nama pengguna. Yang pertama itu kita pakai set verify of dulu buat nampilin substitusi yang lama sama baru. Setelah itu kita pakai argument prompt. Ini tuh buat membuat argument pertama. Oke, setelah itu kita ada select kalau hewan S8 from dua query data itu kita pakai nilai dari argumen pertama dari query. Di sini udah muncul masuk nama-nama. Contohnya misalnya Kenny. Nanti dia bakal muncul kayak gini samaan kalau Kenny. Jadi sesuai yang fungsinya ini, promptnya ini tuh bisa buat lebih interaktif user. Terus yang terakhir kita pakai identify one itu buat isi definisi ke bawah ke eksekusi selanjutnya.
selanjutnya, mengapa pengguna dengan nilai argumen selain salah data yang salah formula. Yang ketiga, ini argumen dengan IS-15 itu penggunaan sebenarnya sangat diketik. Maksud konfirmasi bahwa yang tidak diterima, saya tidak diterima, terus semua diterima. Tentu saja dia mengargumen dengan divide. Nah ini untuk mengargumen ke dalam variabel substitusi untuk dibilang secara ulang. Kita mulai dulu dengan set private of. Nah kita akan mencoba meminta user masukkan kata asal menggunakan argumen one from masukkan kata asal. Kemudian kita ini akan definisikan argumen dan variabel bersama kotak. Kita akan define kotak sebagai n1. Nah ini udah bisa. Misalnya kita masukkan kotak asalnya, kita masukkan kotak asalnya itu apa misalnya Jakarta ya. Kemudian kita akan menggunakan variabel kota dalam dari saya kalau berasal dari kota S asal keluar. Nah, muncul waktunya itu asal kamu berasal dari Jakarta. Kemudian untuk demo argumen dengan variabel, nah ini fungsinya untuk menyimpan argumen dalam variabel itu cocok untuk memakai PLC atau tidak tertentu. Dimulai lagi dari set dari variabel. Kemudian kita akan definisikan variabel in number, variabel menggunakan variabel usia number. Kemudian kita akan tarik itu dari menggunakan argumen from masukkan usia. Oke, selanjutnya kita akan menyimpan variabel itu dalam variabel menggunakan exit usia sama dengan n0. Misalnya 15. Oke, ini sudah complete. Kita akan kemudian masuk ke selanjutnya menggunakan variabel menggunakan select usia Anda, usia informasi perempuan. Oke, sudah keluar outputnya usia Anda sudah 15.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.